Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa kelas 10 SMK Negeri 3 Jombang peserta kegiatan MPLS tahun ajaran 2021-2022. Berikut akan disampaikan presentasi tentang Undang-Undang ITE. Silahkan disimak. Yang pertama, Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini berlaku untuk setiap warga negara Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Undang-undang ITE ini awalnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tapi terus kemudian ada perubahan sehingga Undang-Undang ITE yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016. Hal-hal yang dibahas dalam Undang-Undang ITE ini antara lain, yang pertama, pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Jadi kalau dulu kita dokumen misalkan harus diketik, ada stempel, ada tanda tangan. Nah, sekarang dokumen elektronik itu sudah sah dipakai sebagai alat bukti hukum. Misalkan hasil printout transaksi atau hasil cetakan pembayaran apa, listrik misalnya, dan lain-lain, itu semua sah sebagai alat bukti hukum. Terus kemudian juga di undang-undang ini dibahas tentang tanda tangan elektronik. Jadi sekarang tanda tangan tidak hanya tanda tangan menggunakan pulpen gitu ya, tapi menggunakan tanda tangan elektronik itu juga sah secara hukum. Selanjutnya, penyelenggaraan sertifikasi elektronik. Jadi ini adalah suatu lembaga yang mengeluarkan sertifikasi tentang transaksi elektronik. Perlu diketahui, transaksi elektronik itu tidak hanya hubungannya dengan semua keuangan, tidak, tapi semua hal yang menggunakan alat elektronik itu disebut sebagai transaksi elektronik. Dan di sini dibutuhkan lembaga yang bisa mensertifikasi atau yang menjamin istilahnya tentang data-data elektronik tersebut. Terus kemudian berikutnya, penyelenggaraan sistem elektronik, misalkan sistem jual beli, sistem perbankan, sistem e-banking, misalkan semacam marketplace dan lain-lain, itu diatur juga di dalam Undang-Undang ITE. Kemudian yang paling penting yang akan disampaikan di sini adalah tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam Undang-Undang ITE ini, atau biasa disebut sebagai cyber crimes. Cyber crimes itu tidak hanya kejahatan yang dilakukan oleh hacker misalnya, tapi semua pelanggaran yang bisa terjadi di dunia maya itu bisa disebut sebagai cyber crimes. Tidak harus yang melakukan itu orang yang hacker yang pintar-pintar menggunakan alat canggih, tidak, tapi orang umum biasa pun bisa melakukan cyber crimes ya. Terus cyber crimes yang diatur dalam Undang-Undang ITE ini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah konten ilegal. Konten ilegal ini macam-macam, antara lain ada kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan. Itu diatur dalam pasal 27, pasal 28, dan pasal 29 Undang-Undang ITE. Berikutnya adalah akses ilegal. Akses ilegal ini misalkan kita tanpa hak menggunakan login orang lain atau tanpa hak mengakses situs tertentu, itu termasuk dalam akses ilegal, diatur dalam pasal 30 Undang-Undang ITE. Terus kemudian intersepsi atau penyadapan ilegal, misalkan merekam orang secara ilegal, menyadap pembicaraan telepon, ataupun misalkan pakai kamera gitu ya, CCTV atau kamera kecil, terus kita merekam orang melakukan sesuatu, itu sebenarnya termasuk intersepsi atau penyadapan ilegal.
Di situ diatur di pasal 31 Undang-Undang ITE. Terus kemudian gangguan terhadap data, data interference. Ini misalkan biasanya ini adalah dalam aktivitas hacking atau cracking ya, mengambil data yang tidak berhak atau merubah data, merusak dan lain sebagainya. Terus gangguan terhadap sistem, ini juga hubungannya dengan tadi yang sebelumnya, gangguan terhadap data. Misalkan kita membuat down website tertentu, website sekolah misalkan dihack, nah itu termasuk dalam gangguan terhadap sistem, pasal 33 Undang-Undang ITE. Terus kemudian ada penyalahgunaan alat dan perangkat, misalkan contoh cloning HP orang tanpa sepengetahuan dan lain sebagainya, itu termasuk dalam penyalahgunaan alat dan perangkat, ada di pasal 34 Undang-Undang ITE. Berikutnya, contoh pelanggaran UU ITE dari sekian banyak pelanggaran yang pernah terjadi, hanya akan ditunjukkan dua nanti ya. Yang pertama, kasus ITE pertama itu adalah kasus di Jawa Timur, ini di Madiun kalau nggak salah. Ada kasus orang yang mengirimkan SMS yang berisi perkataan cabul, jorok, dan porno kepada beberapa wanita ya. Korban merasa terganggu dan melaporkan ke polisi. Ya, pada akhirnya yang bersangkutan ini dikenakan hukuman penjara 5 bulan. Mohon maaf. Ini terjadi sekitar tahun 2012 ya. Berikutnya di media sosial ada seorang wanita di sini, dia memaki-maki kota Yogyakarta. Jadi dia menulis Yogyakarta begini-begini ya, warga Jogja tidak terima, akhirnya dilaporkan sebagai pelanggaran UU ITE dan dituntut 6 bulan penjara ya. Jadi tidak boleh kita misalkan memaki-maki atau hina orang, bahkan kota saja enggak bisa. Kalau ada yang keberatan, kita bisa dituntut sebagai pelanggaran Undang-Undang ITE. Ya, jadi ada aturan yang harus kita taati. Kita tidak seenaknya gitu ya. Apa yang berlaku di dunia nyata itu juga berlaku di dunia maya. Berikutnya, cyberbullying. Nah, ini yang biasanya sering terjadi di antara siswa, di antara anak-anak muda ya. Jadi cyberbullying adalah tindakan yang dilakukan secara sadar untuk merugikan atau menyakiti orang lain ya, melalui penggunaan komputer, misalkan jejaring sosial, telepon seluler atau peralatan elektronik lain ya. Bentuknya bisa berupa kekerasan itu tidak hanya fisik, bisa kekerasan verbal, baik melalui kata-kata maupun tulisan ya, mengejek, menghina, mengintimidasi atau mempermalukan. Nah, ini disebut sebagai cyberbullying. Nah, cyberbullying ini merupakan tindak pidana ya dalam pasal 27 Undang-Undang ITE. Ini adalah masuk dalam pidana penghinaan atau pencemaran nama baik atau ancaman kekerasan atau ancaman menakut-nakuti ya, yang bisa dituntut dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta. Jadi kalian harus berhati-hati, mungkin kalian maksudnya guyon ya. Tapi jika korbannya tidak terima, kalian sebenarnya sudah bisa kena pasal Undang-Undang ITE ya. Memang dimanapun ya memang harusnya kita berperilaku yang baik, jangan sampai melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain. Berikutnya bentuk-bentuk cyberbullying. Jadi bullying itu macam-macam ya. Yang pertama misalnya flaming ini ibaratnya api itu membesar gitu ya. Mungkin awalnya adalah perselisihan dua orang ya, saling menghina misalkan, saling mengata-ngatai, terus kemudian kelompoknya ikut-ikutan, akhirnya jadi besar. Ini yang bisa kena adalah yang menyebabkan flaming ini, menyebabkan perselisihan yang menyebar atau kerusuhan dunia maya ini yang kena gitu ya.
Jadi hati-hati, kalau memang ada masalah selesaikan. Jangan ngajak-ngajak temennya terus jadi besar gitu ya. Berikutnya ada harassment atau pelecehan. Upaya untuk melecehkan orang lain, bentuknya macam-macam, baik tulisan, gambar, yang intinya menyakiti, menghina, mempermalukan atau mengancam orang lain. Ini termasuk cyberbullying. Kemudian berikutnya ada fitnah, ya, menyebarkan kabar bohong yang bertujuan untuk merusak reputasi orang lain. Ini juga termasuk ya fitnah atau pencemaran nama baik. Terus kemudian ada impersonation atau meniru, ya, orang berpura-pura menjadi orang lain sehingga bisa melakukan hal yang tidak seharusnya, bisa mengakses hal-hal yang tidak seharusnya, atau mungkin tujuannya untuk ya supaya mendapatkan informasi rahasia yang seharusnya tidak, yang hanya boleh diterima oleh orang yang asli gitu ya. Ini disebut sebagai impersonation, meniru. Ini juga tidak boleh. Terus kemudian ada outing dan trickery, penipuan ya. Mirip seperti impersonation ya. Ya intinya kita menipu ya. Menipu ini nanti luas, bisa ngapain, bisa memanfaatkan untuk mendapatkan hal-hal yang bukan haknya, bisa untuk menyebarkan kebohongan atau merusak nama orang, itu bisa ya. Terus ada lagi exclusion atau pengucilan. Ini biasanya kadang terjadi, ada temannya dikucilkan dalam kelompok grup ya, melakukan tindakan diskriminatif. Ini tidak boleh, ini termasuk cyberbullying. Terus kemudian ada cyber stalking, ya, penguntitan ya. Cuman di sini melalui dunia maya, misalkan mengikuti aktivitasnya kayak apa, terus sampai ada batasannya. Kalau hanya secara umum enggak masalah. Kalau misalkan hanya sampai kalau misalkan bisa sampai misalkan mendatangi rumahnya, melihat informasinya dari dunia maya terus didatangi, diikuti, sehingga yang korban merasa tidak nyaman, itu sudah termasuk penguntitan ya, menimbulkan gangguan bagi orang tersebut, bagi korban tersebut. Nah, bentuk-bentuk cyberbullying ini banyak ya. Sebaiknya semuanya dihindari karena ini termasuk melanggar Undang-Undang ITE. Apabila korban merasa dirugikan, dia bisa melaporkan ke polisi, dan tuntutan hukumannya tidak main-main, lumayan gitu ya. Jadi kalian mengetahui jenis-jenis cyberbullying seperti ini, tujuannya adalah supaya kalian bisa menghindari ya. Berikutnya tentang hoax. Ini yang saat ini sangat marak terjadi ya. Hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar tapi dibuat seolah-olah benar gitu ya. Banyak sekali informasi yang kita terima di media sosial, melalui WhatsApp, melalui Facebook, melalui Instagram dan lain sebagainya, seolah-olah itu berita yang benar ya. Tapi sebenarnya itu adalah berita yang keliru. Nah, yang seperti itu yang disebut sebagai hoax ya. Kalau kita biasanya menyebutnya hoax gitu ya, tapi ejaan yang benar adalah hoax. Menurut KKBI, hoax adalah maknanya adalah berita bohong atau berita yang tidak ada sumber yang jelas ya. Nah, ini sengaja dibuat untuk menyesatkan ya. Sebenarnya keliru. Beritanya, informasinya keliru, tapi dibuat seolah-olah ini adalah kebenaran gitu ya. Bagi penyebar hoax ya, baik pembuat maupun penyebar, dapat diancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE yang menyatakan setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat diancam pidana pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang UU ITE, yaitu penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Jadi ancaman hukumannya ini cukup berat ya. Penyebar hoax tidak bisa berlindung dengan alasan saya tidak tahu kalau itu hoax ya. Saya tidak tahu kalau itu hoax. Itu tidak bisa karena dia telah menyebarkan hoax. Jadi kalian berhati-hati ya. Jangan menyebarkan informasi yang kalian tidak tahu kebenarannya ya. Yang paling pertama harus dilakukan adalah dicek betul atau tidak. Berikutnya
bagaimana kita bisa melawan hoax di media sosial ya. Jadi karena banyaknya berita palsu yang beredar, maka sebelum percaya atau apalagi men-sharing berita, pikir dulu ya, dicek dulu ya. Yang pertama jelas jangan mudah percaya dulu, harus dicek dulu ini sumbernya dari mana gitu ya, siapa yang menyampaikan. Terus cari informasi lainnya sebagai pembanding ya, pembanding atau pendukung, apakah ada informasi lain yang mendukung informasi tersebut ya. Kalau nggak ada informasi yang mendukung atau berlawanan, itu bisa dicurigai sebagai hoax gitu ya. Kemudian periksa buktinya, dia menggunakan bukti apa, menyampaikan berdasarkan apa, silakan dicek ya. Misalkan dia hoaxnya bilang menurut Profesor ABC dari Universitas XYZ misalkan, nah itu silakan di googling dulu, dicari dulu, benarkah Profesor ABC dari Universitas XYZ ini menyatakan seperti ini ya, kita periksa dulu ya. Terus kemudian periksa tanggalnya, karena sangat sering hoax itu adalah berita yang diulang-ulang, berita tahun 2000 sekarang disampaikan lagi, ternyata itu adalah berita yang keliru karena sudah lewat jauh konteksnya gitu ya. Terus kemudian perhatikan judul dan isinya ya, biasanya hoax itu judulnya pasti dibuat menarik, maka harus dicermati dulu isinya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, siapa yang menyampaikan, apakah ada berita lain yang mendukung gitu ya. Terus juga cek alamat situsnya ini berasal dari mana, apakah dari media yang terkenal atau hanya media misalkan blogspot.com gitu ya, yang tidak bisa diverifikasi ini siapa yang membuat, tidak berbadan hukum dan lain sebagainya. Itu harus dicek ya, sumbernya siapa yang memberikan informasi ini. Terus kemudian cek format penulisannya, kalau berita resmi biasanya bahasanya adalah bahasa resmi. Kadang kalau berita hoax itu dibuat tulisannya itu bombastis gitu ya, menggunakan bahasa yang tidak resmi ya. Untuk tujuannya adalah untuk menarik supaya seolah-olah berita ini benar ya. Yang terakhir cek gambar atau video jika ada di situ, bandingkan, cari di Google apakah benar gambar atau video itu konteksnya memang sesuai dengan isi berita. Karena seringkali gambar atau video yang seharusnya tidak untuk konteks A, misalnya konteksnya membicarakan hal yang lain, malah dipakai untuk konteks A misalkan, supaya membuktikan seolah-olah berita A ini benar. Nah, ini harus dicek ya. Demikian yang bisa kami sampaikan ya tentang Undang-Undang ITE dan penerapannya terutama untuk siswa gitu ya, yang kita hadapi sehari-hari. Pesannya adalah perhatikan perilaku kita, tindak laku kita, apa yang kita lakukan dalam bersosial di dunia maya, supaya kita tidak sampai melakukan hal-hal yang dilarang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan junjungan agama Islam kepada kita semua. Sebagaimana yang diketahui tadi disampaikan oleh Pak Andi selaku Kasinter bahwa pada hari ini akan kami berikan materi dari saya Mas Santo Sasana Hukum tentang tindak pidana korupsi, dan nanti saya juga tambahkan tentang narkotika. Jadi ada dua yang saya sampaikan pada hari ini. Tolong kepada adik-adik
adik-adik untuk menyimak dengan baik, karena nanti ada PR kepada adik-adik sekalian untuk membuat resume tentang program penyuluhan yang kami laksanakan pada hari ini. Pertama yaitu tentang perkara tidak pidana korupsi. Jadi sebelum mengenal tentang tindak pidana korupsi, kita harus tahu dulu tentang, saya terangkan dulu tentang kejaksaan. Kejaksaan adalah suatu institusi yang kalau di pusat namanya Kejaksaan Agung, kalau di provinsi namanya Kejaksaan Tinggi, kalau di kabupaten namanya Kejaksaan Negeri Jombang. Kejaksaan Negeri, kalau di sini adalah Kejaksaan Negeri Jombang. Kemudian apa itu tugas dan wewenang dari kejaksaan? Tugas wewenang dari kejaksaan itu sangat banyak sekali, yaitu tugasnya itu ada di bidang perdata dan tata usaha negara, di bidang pidana, dan juga termasuk juga di bidang ketertiban dan ketentraman umum. Jadi kalau secara umum itu tugas-tugas dari kejaksaan. Tetapi dalam pelaksanaannya kejaksaan ini terdiri dari tugasnya sebenarnya sangat kompleks sekali, yaitu di bidang tidak pidana umum menangani perkara-perkara umum, yaitu misalnya perkara pencurian, perampokan dan sebagainya. Kemudian kalau tidak pidana khusus adalah menangani kasus-kasus korupsi, itu di bidang tidak pidana. Kalau kemudian di bidang perdata dan tata usaha, yaitu selaku jasa pengacara negara, yaitu mewakili negara, mewakili pemerintah daerah Kabupaten Jombang, misalnya kalau di Jombang, kalau mendapatkan gugatan dari pihak tergugat, dari masyarakat atau dari instansi swasta misalnya, itu yang di bidang perdata dan tata usaha negara sebagai jasa pengacara negara. Jadi itu adik-adik tugas dari jaksa. Jadi jaksa itu bukan aja hanya menyidangkan perkara saja, tapi juga bisa melakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara tidak pidana korupsi. Kemudian melakukan penyidikan, pemeriksaan. Apabila pemeriksaan sudah selesai, maka akan segera disidangkan, dilimpahkan ke pengadilan. Tidak pidana korupsi pengertiannya, kalau dulu Pak adik sering mengatakan korupsi rasuah, lembaga anti rasuah. Nah ini maksudnya lembaga anti korupsi. Kemudian korupsi itu pada dasarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu corruption, busuk atau busa. Kemudian pelakunya yaitu pejabat-pejabat publik, bisa politisi, PNS dan sebagainya. Itu pelaku-pelaku dari tindak pidana korupsi. Kemudian tindak pidana korupsi ini, pengertian korupsi ini ada dituangkan di dalam, pengertiannya ada di dalam pasal 2 Undang-Undang 31 tahun 99, sebagaimana diubah Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Pengertiannya adalah, pengertian dari korupsi adalah suatu perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara langsung maupun tidak langsung yang merugikan ekonomi atau perekonomian negara. Itu pengertian tindak pidana korupsi. Jadi korupsi ini yang dirugikan adalah
negara. Jadi kalau yang diluncurkan misalnya negara, misalnya lembaga swasta, maka itu tidak masuk di dalam pengertian tindak pidana korupsi. Jadi pelakunya sudah pasti adalah PNS atau penyelenggara negara atau pihak-pihak yang bekerja untuk kepentingan negara. Korupsi penegakan hukum tindak pidana korupsi dilaksanakan oleh kejaksaan dan kepolisian serta KPK. Kalau adik-adik sering mendengar KPK, itu salah satu lembaga yang berwenang untuk menindak kasus-kasus tindak pidana korupsi selain kepolisian dan kejaksaan. Korupsi terdiri dari beberapa macam. Jadi ada suap, kemudian ada gratifikasi, kemudian ada pemerasan, kemudian jadi seperti itu. Tindak pidana korupsi itu ada beberapa macam. Bibit-bibit dari tindak pidana korupsi ini bisa ditemukan di sekolah. Bibit-bibit tindak pidana korupsi ini misalnya tidak taat beribadah, kemudian anak tidak taat peraturan, kemudian anak melanggar peraturan, tidak jujur, kemudian mencontek ujian, kemudian membolos, terlambat sekolah, tidak disiplin, tidak mengerjakan PR misalnya, foya-foya. Nah, itu contoh-contoh dari bibit-bibit tindak pidana korupsi di sekolah. Jadi kalau adik-adik misalnya nanti punya hal yang demikian, tidak kemungkinan besar juga kalau sudah masuk ke ruang kerja, ini bisa melakukan tindak pidana korupsi. Maka dari itu diharapkan untuk adik-adik tidak melakukan hal demikian, harus taat beribadah, kemudian harus patuh pada orang tua, taat pada peraturan di sekolah, jangan mencontek, dan harus jujur kepada bapak ibu guru maupun kepada orang tua. Jadi jangan suka berbohong. Jadi selanjutnya adik-adik ini saya tunjukkan kasus. Kalau tadi saya sampaikan tentang narkotika, kalau sekarang tentang obat-obatan terlarang. Obat-obatan terlarang diantaranya adalah ini, PWL ini contohnya adik-adik ya. PWL ini pilnya warnanya putih. Contohnya adalah warnanya putih kecil, ada tulisannya LL, dan kalau dibalik ada garis putih di tengah. Ini contohnya dari PWL. Jadi kenapa disebut PWL? Soalnya itu ada tulisannya LL. Dan ini sering dijual ke sekolah-sekolah. Karena apa? Karena harganya murah sekali. Satu butir harganya Rp1.000. Jadi adik-adik cukup menyisihkan uang 5.000 sudah dapat 5. Makanya banyak beredar di kalangan anak-anak sekolah, terutama anak-anak SMA. Dan juga pernah saya temukan peredaran PWL ini sampai ke tingkat SD. Nah, ini sangat mengkhawatirkan. PWL ini sebenarnya pil untuk anjing yang mengalami sakit rabies. Jadi sebenarnya bukan untuk manusia sebenarnya. Nah, ini kalau dikonsumsi manusia bagaimana? Kalau dikonsumsi manusia, efeknya dia akan pusing. Biasanya
diminumnya 3. Sekali minum 3, pusing. Setelah pusing, dia akan tertidur. Setelah tertidur, dia langsung lemas, tertidur. Kemudian setelah itu bangun itu akan semangat bekerja. Jadi itu efek dari akan menimbulkan ketagihan. Jadi kalau tidak minum akan ketagihan. Begitu adik. Tolong diperhatikan. Ini kalau kena pas ini melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Pasalnya kalau mengedarkan kena pasal 196 Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Demikian materi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat kepada adik-adik sekalian. Tetap di rumah, stay dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.